pedagang. Tapi di sini teman-teman dilatih bukan sekedar jadi pedagang, tapi Anda adalah seorang pengusaha. Di BP itu ada tipe-tipenya. Ada orang yang tipenya, mohon maaf nih, tipe apoteker. Apa-apa udah minum BP, udah minum BP, udah minum BP. Tapi kita nggak bisa memberikan saran untuk kehidupan dia yang lebih baik. Kira-kira Bapak Ibu kalau ketemu sama orang, terus dikit-dikit dia ngomongin jualannya, dikit-dikit suruh konsumsi produk yang dia jual, Bapak Ibu empet apa empet banget? Kamu mau jualan ya? Iya pasti, ya iyalah ibu ngomong kayak gitu, orang ibu jualan BP, makanya ngomong BP. Tapi beda pada saat Anda pendekatannya memberikan solusi. Memberikan apa? Solusi. Kayak gimana dok memberikan solusi? Contoh, Bapak Ibu nanti ketemu orang gula darahnya tinggi. Kalau Bapak Ibu cuma sekadar ngomongnya BP, terus gula darahnya turun dikit, nanti naik lagi dikit, turun, nanti naik lebih tinggi lagi. Orang ini lama-lama bilang, saya udah minum 9 botol, normalnya juga enggak gitu ya. Akhirnya dia kesal. Tapi beda pada saat Bapak Ibu sudah ikut General Health Examination, Bapak Ibu berani memberikan solusi. Bapak, Ibu, gula darah itu bukan sekedar dari kita minum obat atau kita mengkonsumsi BP. Bapak Ibu perbaiki juga pola makannya, apa yang dikonsumsi, berapa banyak dikonsumsinya, kapan makannya, kemudian gaya hidup sehatnya. Dan ini Bapak Ibu akan pelajari gitu ya, walaupun kita nanti sepintas-sepintas, tapi insya Allah ini prinsip-prinsipnya Bapak Ibu akan sudah paham dan bisa kasih solusi itu. Jadi bukan sekedar minum obat, minum BP, tapi ada kehidupan secara keseluruhan yang mesti diperbaiki gitu ya. Kemudian nah, pemeriksaan yang nanti kita akan pelajari itu nggak semuanya. Sebenarnya untuk pemeriksaan kesehatan ada tekniknya namanya wawancara. Kita ngobrol dulu, nggak ujuk-ujuk. Duduk, pegang nggak sih? Nggak gitu. Ibu kasih jarinya. Kasih ya. Enggak, harus ada ngobrol dulu, sapa dulu. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Saya Rahma, saya dari Jakarta. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan untuk Bapak dan Ibu. Duh, lama. Ya kalau yang kita periksa ribuan ya nggak kayak gitu. Paling kita Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, silakan duduk. Tapi wajib ya, harus ada salam sapa, itu harus. Karena nggak bisa masa ujuk-ujuk dia duduk Pak, kasih tangannya Pak, kasih jempolnya Pak. Orang juga males ya. Beda dong. Nanti kalau misalnya pada saat Bapak Ibu, kan kita kalau secara online WA marketing kita ada yang namanya passing, leading, digging ya. Kita gali dulu kebutuhannya, kita menyamakan ritmenya. Nanti kalau secara offline kita yang melakukan pemeriksaan kesehatan, beda nggak Bapak Ibu? Misalnya nih ke ruang dokter, pasti pernah kan ke ruang dokter, terus dokternya bahkan nggak ngeliat, Bapak Ibu datang itu nggak ngeliat, pasti dia lagi gini aja, duduk Bu, betul nggak? Seberapa banyak Bapak Ibu pernah ketemu sama dokter periksa, baik itu ke dokter umum maupun dokter spesialis, dia menyambut dengan sumringah, Assalamualaikum Cikgu, silakan duduk, ini bangkunya, hati-hati nanti kepleset ya, duduknya coba begini, ada nggak dokter? Terus pas ditanya, biasanya gini nanyanya, silakan duduk, oh ya Ibu, keluhannya apa Bu? Gini, tidur? Betul? Betul. Ada nggak yang, Ibu, sekarang kita periksa dulu ya. Itu ada tempat tidurnya, hati-hati jalannya. Hati-hati itu ada tangganya ya. 1 langkah, 2 langkah. Ada nggak dokter kayak gitu? Kira-kira kalau Ibu digituin sama dokternya, siap nggak bayar 1 juta? Ramah banget dokternya. Wih, Cikgu, wah Ibu hari ini kok tampak cantik banget. Warnanya merah, kerudungnya matching banget nih. Kayaknya kantongnya juga ini. Habis itu langsung, gak apa-apa deh dok, bayar 1 juta juga saya rela gitu ya. Karena dokternya ramah. Apalagi kalau misalnya kita udah dites ya, gula darah 300. Yang ada seringnya, Ibu makan apa sih di rumah? Kan ini udah diobatin, kok gak turun-turun gula darahnya? Malah diomelin sama dokternya. Pernah? Itu saya. Ya. Tapi kalau sekarang kita belajar jadi pengusaha BP, kita tahu Ibu gula darahnya 300,
300. Oh iya Bu, memang gula darah 300 tuh bahaya ya Bu ya. Tapi Ibu nggak usah khawatir ya. Ada BP, beli BP enggak ya. Tapi Ibu nggak usah khawatir ya. Nanti Ibu coba pola makannya diperbaiki. Ibu biasanya sarapan jam berapa? Jam 7. Ibu makannya makan apa? Roti. Oh itu Bu yang bikin gula darah Ibu naik. Sekarang Ibu sarapan paginya coba dimulai dengan buah dulu, terus minum air putih. Habis itu Ibu makannya yang pertama itu daging atau telurnya dulu, jadi proteinnya dulu supaya gula darah Ibu nggak naik. Habis itu baru Ibu makan nasinya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih saran seperti ini, nanti di ujungnya kita kasih BP, kita kasih saran BP, dia mau atau mau banget? Mau banget. Dia udah nyaman, bener nggak? Dia udah iya deh gitu, percaya deh sama kita gitu. Meskipun kita bukan tenaga kesehatan, ya. Di sini ada nggak yang pengen punya penghasilan 3 juta sehari? Satu hari? Mau? Mau aja apa mau banget? Mau banget. Kalau dokter Rahma kasih tahu caranya biar bisa punya penghasilan 3 juta sehari, kira-kira mau praktek nggak? Mau. Seketika? Prakteknya? Saat ini juga? Janji ya? Janji apa janji banget? Janji banget. Nih, dokter Rahma kasih tahu caranya. Caranya biar punya penghasilan 3 juta per sehari. Selepas SMA, Anda silakan daftar sekolah kedokteran, fakultas kedokteran. Dimanapun terserah Anda. Sekolah 6 tahun, harus wajib sampai lulus, nggak boleh DO, ya. Setelah itu, apakah langsung dapat gajinya 3 juta? No. Anda sekolah dulu kayak dokter Rahmat, 2 tahun lagi ambil S2. Kebetulan S2-nya gizi, ya. Jadi 6 tambah 2 berapa? 8. Apakah sudah 3 juta sehari? Belum, masih jauh Bambang gitu ya. Nambah lagi ya, sekolah dokter spesialis penyakit dalam 4,5 tahun, 9 semester. 6 tambah 2 tambah 4,5 tahun. Berapa tahun? Baru bisa punya penghasilan 3 juta sehari. Siap? Siap praktek? Sekolah 12,5 tahun siap? Ini kabar baik buat Bapak Ibu semua. Anda nggak perlu sekolah 12,5 tahun untuk punya penghasilan 3 juta sehari. Anda bisa raih ini lewat BP. Emang iya dok? Ya. Dokter Rahma menemani beberapa mitra waktu di Sulawesi. Dia penghasilannya bukan 3 juta sehari, 3 juta 2 jam. Bisa. Meskipun dia nggak ujuk-ujuk, saya 1 bulan dong di BP terus mau 3 juta sehari. Ya semuanya pasti berproses ya. Mitranya Dokter Rahma sudah 3-4 tahun, tapi alhamdulillah sampai di titik itu. Mentornya bisa, mitranya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Tinggal masalahnya Bapak Ibu sabar enggak? Tadi kata Mas Iko, S-asa, B-aba, R. Apa? Sabar. Harus sabar. Sabarnya tuh bukan sabar diem, nungguin, gak ngapa-ngapain. Enggak, sabar, berproses, ikhtiar. Makanya kita lagi belajar nih, habis ini rajin-rajin hosa, rajin-rajin periksain semua orang. Setiap hari kalau perlu yang bikin pemeriksaan tensi gratis, konsultasi kesehatan. Tapi ada mitranya Dokter Rahma, baru gabung 2 bulanan, dia rutin lakuin ini setiap hari Ahad di rumahnya dia buka tuh tensi gratis. Orang datang, begitu datang kan kita edukasi kesehatan, kita kasih brosur, kita ajak ngobrol-ngobrol. Kira-kira begitu dia melihat brosurnya, nanya nggak BP-nya? Kira-kira kalau kita kasih testernya 1 tetes, 2 tetes, kira-kira dia merasa ini manfaatnya, dia bakalan mau nggak beli produk kita? Dia sudah merasakan manfaatnya, setiap minggu dia datang ke tempat kita, tensi lagi. Kemudian akhirnya awalnya dia beli ECA, kemudian dia mau nggak kira-kira kita tawarin beli paket 3, 5, 10, mau nggak? Begitu dia melihat kita penghasilannya mulai oke, kita punya penghasilan tambahan, meski di rumah aja kita bisa cetak rupiah, bisa nyekolahin anak dan segala macam. Lama-lama kita edukasi dia, kira-kira dia mau nggak gabung mitra? Maka 3 juta sehari itu bukan nggak mungkin, sangat mungkin, sangat bisa. Anda nggak perlu jadi dokter, Anda nggak perlu sekolah kedokteran, Anda nggak perlu sekolah dokter spesialis sampai belasan tahun ya. Insya Allah kalau sabar di BP bisa. Siap nggak sabar? Siap apa siap banget? Nanti dokter maaf absen ya 1 tahun dari sekarang. Yang di belakang ya kita sering-sering cek ya. Kalau usianya kurang dari 40 tahun cukup 2-3 tahun sekali. Kalau normal ya, ini kalau normal kurang dari 40 tahun nggak ada penyakit apa-apa cukup 2-3 tahun sekali.
Kalau 40 sampai 60 tahun ini lebih sering, 1 sampai 2 tahun sekali. Kalau normal ya nanti diulang lagi, nanti 2 tahun lagi, 2 tahun lagi kayak gitu ya. Kalau lebih dari 60 itu 1 tahun sekali. Tapi kalau waktu diperiksa nih, ternyata ada ini, ada ke arah ini, diabetes, jantung, darah tinggi ya, kita bisa ulang. Misalnya Bapak Ibu hari ini periksa orang, terus tensinya mulai agak naik-naik ya, belum tinggi banget tapi mulai agak naik-naik, maka boleh diulang 3-6 bulan, dicek lagi, medical check up lagi ya. Kalau misalnya dia ternyata bukan mulai naik-naik tapi memang sudah tinggi, itu lebih cepat, 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, tergantung nanti rekomendasi pengobatannya seperti apa. Kalau kira-kira kita nggak ngerti-ngerti banget, kita sarankan sambil kontrol ke dokter. Ingat ya, seringkali dokter Rahma agak kecewa sama gini, kita ini BP ini kadang-kadang orang awam tuh bilangnya herbal. Kalau dokter Rahma nggak setuju. Herbal itu memang semua hal yang berasal dari tumbuhan, dari hal-hal yang alami, kita membahasakannya dengan herbal. BP ini suplemen premium. Mulailah kita membrandingkan diri kita, membiasakan kita ngomongnya ini bukan herbal. Oke, ini alami. Oke, ini tidak ada pengawet, tidak ada campuran apa segala macam. Tapi lepaskan itu. Karena apa? Teman-teman, tanpa teman-teman sadari, obat-obat herbal itu rata-rata murah apa mahal? Aneh, maksudnya penggunaannya tuh enggak, maksudnya saya tidak menolak ya. Banyak juga obat herbal kita yang sudah tersertifikasi dan segala macam. Tapi sebagian besarnya itu kan tidak jelas aturan pakai, tidak jelas secara kualitas, dia bikin entah kayak gimana lah gitu ya, nggak ada standar yang tertentu. Yang bagus-bagus, yang nggak jelas lebih banyak. Benar atau betul? Dia main harga, suka-suka dia jual-jualnya. Maka sudah, kita kotakan aja, kita memang suplemen premium, itu nggak bisa dibantah lagi. Dan kita suplemen premium disebutkan di dalam Quran, kurang gimana coba? Nggak usah kita nyebut-nyebut herbal juga, itu udah jadi daya jual yang luar biasa kan gitu. Jadi kita sampaikan aja bahwa ini suplemen premium, Bapak nggak perlu nunggu sakit dulu untuk konsumsi. Nanti udah selama Bapak sehat, masih bernapas, Bapak butuh British Propolis gitu ya. Terus jadi kalau ada faktor resiko, kita bisa ceknya itu kurang dari setahun, bisa 3 bulan, 6 bulan gitu ya, lebih sering. Kalau yang lain-lain ya 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun. Ini gampang lah, nggak usah dihafal-hafal banget. Nah, terus teman-teman pastikan paham adalah duduknya ini harus tegak dan bersandar. Coba teman-teman sekarang sambil praktek. Duduknya tegak, bersandar. Kadang-kadang kenapa orang itu tensinya tinggi? Ada nggak orang yang lagi periksa kesehatan gitu? Ada nggak? Ada, apalagi bapak-bapak, seenaknya juga, ya kan, bener kan? Ya, jadi ibu-ibu juga kayak gitu, ada yang begini, ada yang gimana. Pastikan ya, karena apa? Anda mau nggak asal-asal diperiksa sama orang, asal-asal dikasih rekomendasi, ujung-ujung disuruh beli produknya, mau nggak? Maka jangan lakukan itu sama orang. Oke? Kita bukan mengadain pemeriksaan supaya sekedar dia beli produk kita, oke, itu bonus aja. Tapi niatkan untuk bantu orang. Niatkan untuk apa? Karena apa? Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu pegang tensi, pegang alat kolesterol, pegang alat untuk cek gula darah, itu kayak dalam tanda petik Bapak Ibu adalah kontrolernya. Bapak Ibu bilang apa, dia akan ikut. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf ya, ada orang-orang di luar sana, ih tinggi Bu, padahal kita nggak tahu tuh hasilnya berapa, ya kan? Kan orang awam tuh nggak paham, baca itu nggak paham gitu ya. Mau dibilang tinggi kayak rendah kayak dan segala macam, dia nggak tahu. Dia percaya sama kita, tapi demi dia menjual, dia bisa bilang, Bu ini agak bahaya Bu, terus agak dilebih-lebihkan. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada sih di ruangan ini. Tapi Dokter Rahma perlu menekankan ini karena nggak pengen ini tuh bisa jadi amal jariah, tapi bisa jadi dosa jariah kalau niat Anda nggak benar. Dan Dokter Rahma pengennya Bapak Ibu, Dokter Rahma dan teman-teman yang ada di ruangan ini semuanya bertambah amal jariahnya gara-gara belajar ini. Setuju poin ini? Setuju. Oke. Jadi pastikan kita adalah orang yang amanah, orang yang punya integritas. Kalau jelek bilang jelek, kalau bagus bilang bagus. Apapun hasilnya sampaikan apa yang kita temui. Setuju di poin ini? Siap praktek? Kalaupun ternyata hasilnya bagus-bagus aja nih, kayaknya dia nggak bakalan beli nih kan?
ini? Aduh, ngapain ya? Tapi teman-teman, apa yang berasal dari hati itu akan sampai ke hati. Kalau teman-teman tulus, teman-teman bilang, ibu ini bagus sih, alhamdulillah ya bu ya, ibu kesehatannya terjaga banget. Jadi saya nggak butuh dong minum BP, butuh nggak? Butuh bu, tetap dong. Ibu mau beli berapa? 3 atau 5 gitu. Tapi jangan gara-gara kita pengen dia beli BP, iya sih bu, sebenarnya sih agak abu-abu ya bu ya. Orang layarnya warnanya abu-abu ya kan, kita bilang agak abu-abu ya bu, padahal hasilnya baik-baik aja. Ya kan, teman-teman nanti akan belajar mana sih yang normal, mana sih yang nggak normal, sehingga bisa kasih rekomendasi itu ke orang. Sampai berani bilang bagus, nggak bagus, kalau ragu-ragu, ibu nanti sambil kontrol ya ke dokter. Jadi jangan anti kalau udah minum BP nggak minum obat dokter lagi. Tenang, stop aja semua pengobatannya, minum aja BP cukup. No, pada orang-orang tertentu rekomendasi kita kayak gitu bahaya. Rekomendasi kita kayak gitu sama dengan nyawa. Kenapa dokter Rama bilang gini? Begitu. Gini loh, Bapak Ibu ya, di dunia luar sana ada penyakit namanya diabetes mellitus, penyakit gula darahnya tinggi. Kalau gula darah dia 400, di atas 350 ya, 350, 400, 500, 600 bahkan lebih dari itu. Mungkin kalau udah 600 Bapak Ibu juga mulai takut. Tapi kalau di zona abu-abu tadi 350, 400, Anda bilang, ibu stop aja obat dokternya, minum BP aja. Itu 2 hari dia bisa masuk ke unit gawat darurat, bisa nggak sadar, bisa fatal. Namanya kondisinya ketoasidosis diabetes. Gara-garanya menghentikan pengobatan. Oke, bagi sebagian orang, ngapain dok minum obat nanti ginjalnya rusak kalau nggak sesuai dosisnya. Bapak Ibu tahu nggak? Pada saat Bapak Ibu menzolimi orang dengan bilang, udah stop aja obat dokternya, cukup kok minum BP aja. Ternyata dia sudah di dalam stage misalnya ya, fungsi ginjalnya itu sudah mulai 2. Gara-gara kita menghentikan obatnya, gara-gara mohon maaf sok tahu, terus kita bilang ya daripada nanti ginjalnya rusak, itu 1 minggu aja dia nggak minum obat, dari kreatinin 2 bisa jadi 4, bisa jadi 6, bisa jadi 8, cuci darah. Dosa jariah. Hati-hati. Makanya orang medis itu pisau bermata 2, dia bisa bantu tapi dia bisa menjebloskan. Pernah dengar kan berita-berita gara-gara dokter ini, gara-gara perawat ini dan segala macam akhirnya berujung kematian dan segala macam. Maka jangan lakukan itu sama orang lain. Maka lebih bijak aja. Kalau dokter aku kadang-kadang dengar dari mitra BP, udah kan ini herbal, aman, gak usah tuh pakai obat-obat dokter. Mungkin yes pada sebagian orang. Tapi Anda nggak perlu nunggu apa yang istilahnya kita apesnya gitu. Apesnya ketemu orang yang dia ini nggak bisa digeneralisir seperti orang pada umumnya. Begitu ketemu yang kayak gitu terus fatal gara-gara ucapan kita suruh stop obatnya dan segala macam, jadi mendatangkan bahaya buat dia, kan ngeri banget. Kita aja nggak mau digituin, maka kita juga jangan seperti itu. Maka mulai hari ini jadilah orang yang bijak ya, berpikiran luas, berwawasan luas. Ilmu kedokteran itu Bapak Ibu sumbernya adalah dari seorang ilmuwan namanya Avicenna. Kalau di dunia barat itu namanya Avicenna. Kita kenalnya namanya Ibnu Sina. Jadi nggak ada ceritanya. Medis itu ilmunya orang barat. Ilmu medis itu ilmu Muslim Bapak Ibu. Kalau kita bilang Tibun Nabawi, kenapa Tibun Nabawi itu tidak nyebutin dokter di sana? Kenapa Tibun Nabawi itu tidak menyebutkan berobatlah ke dokter? Di zaman itu belum ada. Yang namanya dokter itu baru tahun 900-an Masehi pada saat Ibnu Sina itu ada. Kalaupun ada, kata Ustadz Muhammad Al-Fandi, kalaupun ada, pasti Rasulullah menyuruh seperti itu. Karena ada di salah satu hadisnya ya, seorang sahabat Rasulullah itu ada bisul di pahanya, itu ada di kitabnya Ibnu Katsir halaman 59 di pojok kanan atas. Beneran ada, itu ada ya, di kitabnya Ibnu Katsir ya, halaman 59 bener, tapi bukan di pojok kanan atas karena dia satu halaman. Ya, jadi itu ada kisahnya. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat punya bisul di paha kanan. Jadi dia udah kesakitan banget. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat yang lain untuk nyari ahli pengobatan. Kenapa nggak disuruh ke dokter? Nggak ada, say. Sistol itu denyut pertama jantung pada saat dia mompa. Kan kalau kita mompa dansi,
kalau yang zaman dulu ya, itu kan kita membendung pembuluh darah, sehingga pada saat bendungannya dibuka itu jantung akan pertama kali berdenyut, dia akan berdetak, itulah sistol. Nanti jantungnya denyutnya akan semakin menghilang dari pendengaran, yang terakhir berbunyi itu namanya diastol. Yang sistol di atas, diastol di bawah. Jadi kalau angkanya adalah 140 per 80, yang mana yang sistol? Yang mana yang diastol? Kalau angkanya 170 per 90, mana yang sistol? 170. Yang diastol? 90. Sampai sini ada yang masih bingung? Jelas apa jelas banget? Paham apa paham banget? Sudah bisa ya? Yang mana yang tinggi, yang mana yang bawah, yang mana sistol, yang mana diastol. Terus gimana dok cara bacanya? Ini nanti Bapak Ibu boleh print ya. Ini kalau di dunia medis itu setiap tahun kita selalu evaluasi pembaruan ilmu-ilmu medis ya. Dan bisa jadi dari setiap organisasi. Jadi kan ada organisasi yang khusus dan nggak kena kerikil sedikit luka, kena kesenggol sedikit ujung meja langsung melepuh, langsung nanti bernanah, berair, jadinya panjang gitu ya. Maka dia agak lebay nih si Amerika ini. Ini yang Dr. Rahma sampaikan, ini yang punyanya Amerika ya. Ini guideline yang tahun 2025. Jadi guideline terbaru ya. Jadi di sini yang dibilang darah tinggi itu kalau di atas 130 itu udah masuknya darah tinggi. Hati-hati. Dan ini memang kebukti. Tahun 2018 terakhir Dr. Rahma praktek di Rumah Sakit Cipto, itu bangsal cuci darah itu udah banyak, anak-anak usia 20-an, 18, sekarang tambah banyak, ya kan? Nah, gara-garanya dan rata-rata mereka itu usia 18 itu tensinya udah 190. Minum obat 4 obat darah tinggi itu kayak nggak ngefek, kayak sampai kita bikin studi kasus gitu ya. Kenapa nih anak kok kayak nggak respon? Bayangkan 4 obat. Biasanya orang minum 1-2 obat aja udah turun kan. Ini sampai 4 obat dia tetap di atas 190. Yang kita takutin kan memang si pembuluh darahnya udah terlalu kaku, nanti tiba-tiba pecah, jadi stroke, jadi serangan jantung kan bahaya. Padahal usianya masih muda ya. Jadi ini aja yang diingat. Darah tinggi kalau di atas 130, ininya juga ya kalau udah antara 80 sampai 89 ini jangan lupa istirahat dulu, jangan sambil ngobrol, duduk dulu minimal 5 menit. Karena kadang-kadang pernah nggak? Saya tadi habis ditensi, di sana tensinya 120, kok di sini 150. Pernah? Ternyata dia habis naik tangga. Terus habis naik tangga, Bapak, mana tangannya Pak? Cepetan Pak, sini Pak. Langsung ditensi. Ya iyalah 150. Jadi pastikan orangnya duduk dulu nih 5 menit, tenang-tenang ya kan. Minum dulu, ngobrol dulu dan lain-lain. Pada saat tensi jangan diajak ngobrol, walaupun kita orangnya ramah. Ya kan, pengen segera closing. Jadi ya ngajakin ngobrol gitu. Jangan ya pas lagi di tensi jangan ngobrol. Kalau teman-teman nanti pakai tensi yang ngomong, itu dia ngomong terus tuh. Jangan bicara, jangan bicara. Karena emang nggak boleh ya, nanti tensinya lebih tinggi. Ya ada tuh tensinya, tensi 1 namanya. Itu keluaran Cina tapi bagus, ada 2 macam. Bapak Ibu mau periksanya puasa atau tidak puasa, tentukan dulu. Nilainya juga beda. Kalau pengen yang reliable sebenarnya puasa, meskipun tidak puasa juga boleh. Tapi tidak puasa ini sangat dipengaruhi sama makanan. Kadang-kadang kalau nggak puasa agak tinggi, terus dia bilang, iya tadi habis minum cendol. Kita nggak bisa bedain beneran gara-gara minum cendol atau memang dia udah punya ke arah diabetes. Maka paling bagus memang kalau mau pemeriksaan, besok nih kita mau posyandu, misalnya kita mau siar di posyandu lansia, kita kasih tahu dulu, waro-waro dulu, Bapak Ibu jangan lupa ya makan terakhir jam 10 malam, jangan lebih dari itu. Besok pagi jangan sarapan, bolehnya minum air putih. Intinya paling gampang udah gak usah makan. Tapi kalau kelamaan puasa itu juga nggak bagus. Kadang-kadang ada orang-orang yang udah tua, dia nganggapnya udah deh dari maghrib udah gak makan. Tapi datang ke posyandu mungkin udah jam 8, jam 10, jam 12. Begitu dicek gulanya rendah. Pernah nggak ngalamin? Itu bukannya bagus, kelamaan puasanya. Jadi puasa untuk cek darah itu sekitar 8 jam aja. Kalau Bapak Ibu mau ceknya kolesterol, asam urat, minimal 10 jam. Jadi harus dihitung. Jadi biasanya akan dikasih tahunya seperti itu.
makan terakhir jam 10 malam, nanti jam 8 pagi udah datang ya ke laboratorium, udah datang ya ke posyandu. Itu kalau mau cek gula darah. Kalau mau ceknya kolesterol, kita kasih taunya makan terakhir jam 8 malam, bukan jam 10 ya. Pokoknya puasanya tuh 10 jam kalau kolesterol sama asam urat. Kalau gula darah itu 8 jam aja. Tapi jangan kelamaan juga, kalau kelamaan udah nggak reliable ya. Jadi ada namanya pemeriksaan gula darah sewaktu, kapanpun mau diperiksa bisa. Ada nilainya. Tapi tadi kadang-kadang dipengaruhi sama makanan. Kalau periksa gula darah puasa ya harus puasa dulu ya. Berapa nilai normalnya? Kalau puasa ini apalin aja. Kalau ibu nggak hafal, print aja. Nanti kalau misalnya bawa ke posyandu kemana. Jadi Anda harus sudah fasih banget. Gak perlu jadi dokter, tapi Anda paham prinsipnya. Paham apa? Prinsipnya. Paham kata kuncinya. Paham apa? Kata kuncinya. Jadi kita ulang sedikit ya. Tadi kalau tensi pemeriksaan tekanan darah harus posisi duduk atau berdiri? Duduk. Harus rileks atau tegang? Rileks. Boleh ngomong apa enggak? Tidak. Jarak dari dada sama lengan sama tensi. Oke. Sekarang angkanya berapa yang kita harus mulai waspada? Ini kayaknya mulai ke arah darah tinggi. Berapa tensi sistol? Kalau sudah di atas 140 berarti masuk tahap 2. 130 itu sudah mulai, sekarang beberapa dokter itu sudah mulai intervensi medis ya. Terus pemeriksaan gula. Kalau gula darah sewaktu perlu puasa nggak? Kalau puasanya harus berapa jam? 8 jam. Boleh nggak minum teh? Sebaiknya minum air putih aja ya. Sebaiknya minum air putih. Kalaupun dia mau minum teh boleh, tapi jangan pakai gula karena teh itu masih dasar. Tapi nanti biasanya teh itu akan mempengaruhi pemeriksaan yang lain. Kalau misalnya periksa juga yang lain misalnya ya. Kalau kolesterol sama asam urat puasanya berapa jam? 10. Oke. Tadi tensi udah. Gula darah. Gula darah dinyatakan kalau dia puasa, gula darah berapa yang dibilang sudah diabetes kalau puasa? 126. 126. Gula darah puasa di atas sama dengan 126 dinyatakan diabetes. Coba Bapak Ibu ulangi kata-kata Dokter Rahma. Gula darah puasa di atas sama dengan 126 sama dengan diabetes. Jadi ingat aja tuh angkanya 126. Kalau 110 sampai 126 tuh abu-abu ya. Tapi biasanya sudah mulai treatment tuh. Treatmentnya ada 3. MOT. Semua penyakit treatmentnya 3 ini. Makanan, olahraga, tidur. Jadi atur ininya. Gampang apa gampang banget? Berani kasih rekomendasi? Nanti Dokter Ahmad tes yang enggak, yang sama biasanya maju dari depan. Ya. Nah ini terakhirnya pasti dong Bapak Ibu pengen jualan BP, benar nggak? Ya. Kenapa Dokter Ahmad nyampeinnya di sini BP? Yang lain tuh gampang, bisa dipelajari. BP ini dari tahun 2017 sampai sekarang ditanya sama berapa kali sehari dok, berapa tetes dok. Padahal udah bertahun-tahun ya udah hafal gitu. Tapi ini intinya bisa buat sakit apa dok? Ya. British Propolis itu manfaatnya IKAD. Udah tahu kan? I K A diabetes D-nya. Kalau asam lambung dok? Bisa. Oh, mitranya Dokter Ahmad tuh paling pintar. Kalau sakit vertigo? Bisa diikhtiarkan. Kalau mio? Kalau kista? Kalau kanker? Kanker yang di pinggang? Jadi intinya ini kata kunci. Anda harus paham kata kunci. Semua penyakit bisa diikhtiarkan, tapi jangan salah ngomong. Oh, ini bisa ngobatin semua penyakit. Itu namanya overclaim. Kita bukan Tuhan. Kita bukan yang menguasai penyakit dan bisa menyembuhkan. Maka nggak bisa kata-katanya bisa bu, pasti sembuh. Minum aja bu, pasti ibu sehat nanti. Jangan. Bisa bu diikhtiarkan. Semoga Allah mudahkan ini jadi wasilah kesehatan ibu ya. Ke dokter, ke rumah sakit, ketemu sama obat, ketemu sama suplemen, apapun itu kan semua wasilah. Terserah Allah dong mau dikasih sembuh apa enggak. Termasuk juga ada orang yang
Kalau misalnya minum BP, bisa nggak nanti hamil? Bisa nggak nanti punya anak? Ya terserah Allah lah, orang yang kasih, benar nggak? Jangan sampai kita mengklaim bisa bu, giliran dia nggak punya anak kita dikejar mana, gitu ya. Jadi jangan sampai salah bahasa, jangan juga overclaim, berlebihan ya. Dan ini overclaim ini menjadi pembeda. Mohon maaf banget, di dunia herbal itu rata-rata overclaim. Bisa, tapi dia nggak punya bukti. Kebanyakan dari obat herbal itu tidak ada penelitiannya. Kalau propolis, insya Allah secara umum general propolis itu sudah banyak banget penelitiannya di luar negeri. Masalahnya kita udah baca apa belum? Tinggal itu aja. Paham atau enggak? Yang tahap keduanya ya, udah baca atau belum? Yang kedua, begitu baca, ngerti apa enggak? Karena biasanya bakal diikhtiarkan. Jadi nggak perlu lagi WA ke sign-nya, ke SPL-nya. Bu, tanyain dong sama dokter Rahma, kalau dia sakit ini bisa nggak? Buat ini sakit bisa nggak? Udah pintar sendiri. Anda udah tahu kan kata kuncinya? Semua penyakit bisa diikhtiarkan. Maka bahasanya, Bu, kalau anak saya ingusan, bisa nggak minum BP? Bisa. Bu, ini suami saya lagi demam, bisa nggak minum BP? Bisa. Pak, ini ya saudara saya ada kanker Pak di kelenjar, udah 2 tahun Pak. Kira-kira minum BP bisa sembuh nggak Pak? Bisa dibiarkan. Paham ya? Udah pintar kan sekarang? Udah bisa jadi dokter kan? Udah penghasilannya 3 juta sehari? Amin dong. Oke, nih kata kunci berikutnya selain ini semua penyakit bisa diikhtiarkan. Kata kunci berikutnya adalah sehat atau sakit. Minum BP itu lagi sehat atau sakit? Sakit itu batasannya gini. Kalau ada keluhan apapun itu mau demam, meler, hidungnya tersumbat, sakit kepala, pusing berkeliling, terus pingsan, apapun pokoknya itu adalah masuknya sakit. Itu pintar. Belum diajarin udah pintar. Ya, kalau sehat pokoknya nggak ada keluhan. Kalau sehat berapa minumnya? Berapa kali? 1 sampai 2 kali. Ya, 1 itu kalau kita nggak kemana-mana gitu minum aja 1 kali sehari. Tapi kayak misalnya kita lagi keluar kota, keluar negeri, keluar pulau, keluar angkasa, ya jangan lupa minum BP. Ya kan? Udah baca belum berita katanya Jeff Bezos sama siapa tuh yang pemilik Tesla itu lagi berlomba bikin stasiun penelitian di ruang angkasa. Jangan salah, kita masih di Indonesia aja. Dia udah bertarung di luar angkasa ya. Bentar lagi kita ikutan nggak? 1 sampai 2 kali sehari. Kalau nggak kemana-mana, sehari-hari aja gitu, cuma aktivitas fisik 1 kali sehari ya cukup. Kalau misalnya mau lagi keluar kota, banyak aktivitas yang berat, boleh juga sampai 2 kali sehari. Ya, tapi kalau sudah bahasanya sakit, ini udah wajib 3 kali sehari, bahkan bisa lebih. Contoh, waktu dokter Rahma sakit gigi, itu tiap 2 jam minum karena nggak minum obat yang lain gitu ya. Jadi minumnya pakai BP aja 2 jam bisa tidur tuh enak, alhamdulillah. Dulu anaknya dokter Rahma, dia kalau minum paracetamol, Sanmol sirup itu muntah, nggak bisa dari kecil. Jadi semua sirup itu pasti dimuntahin. Jadi hanya bisa pas usia 1 tahun baru bisa diminumin BP. Sebelum 1 tahun itu kalau demam pakai obat penurun panas itu yang lewat anus, ditusuk-tusuk gitu. Tapi setelah 1 tahun begitu minum BP, setiap demam 2 jam ditetesin tuh 2 tetes di bawah lidah, itu nggak bisa dilepeh kan, nggak bisa dimuntahin juga kan. Alhamdulillah tuh demamnya turun. Tapi minumnya memang harus lebih sering gitu ya. Kalau kita nggak pakai obat medis. Tapi kalau teman-teman sudah di atas 38, baiknya udah pakai obat aja sambil gitu ya. BP-nya diminum, nanti Sanmolnya, paracetamolnya juga diminum. Karena kalau udah di atas 38 kan dia mempengaruhi otak ya. Keseimbangan sawar darah otak itu jadi berpengaruh, nanti dia lebih mudah kejang, nauzubillah kan gitu. Jadi sambil-sambil, dan nggak apa-apa banget gini, jangan gini, nggak mau nanti obat medis kan banyak pengawetnya. Kalau emang butuh, tenang aja kan minum BP. BP itu punya namanya hepatoprotektor, nefroprotektor. Hepatoprotektor itu melindungi hati, nefroprotektor itu melindungi ginjal. Jadi semakin banyak bapak ibu minum obat medis, disitulah BP-nya bekerja untuk mengurangi efek samping obat-obatan. Dibanding kalau bapak ibu nggak minum obat medis, itu lebih cepat nanti tumbangnya, ibaratnya kayak gitu. Dan di banyak penelitian itu propolis berdampingan sama obat medis itu hasilnya lebih bagus. Contoh, kita punya penelitian intern di Malang, itu Universitas Muhammadiyah Malang. Dia melakukan penelitian pada orang TBC yang minum obat TBC saja, dan orang TBC yang minum obat TBC sambil minum propolis. Perubahan kuman
kumannya dari positif jadi negatif kan itu normalnya 2 bulan. Sampai kita tunggu sampai 2 bulan dia harus berubah dari kuman positif jadi negatif, jadi nggak terdeteksi gitu kan. Kalau udah lebih dari 2 bulan dia masih positif, berarti ada yang salah nih sama obatnya. Mungkin dia kebal dan segala macam. Pada penelitian ini, begitu dia minum obat TBC plus minum propolis, perubahan kumannya bukan 2 bulan, bukan 1 bulan, tapi 3 minggu. Dari positif jadi negatif. Apa maknanya? Kuman kalau masih positif kemungkinan dia untuk menularkan sama orang lebih besar, Bapak Ibu. Jadi begitu cepat beralihnya dari positif jadi negatif, kemungkinan dia untuk menularkan kepada keluarganya yang satu rumah dan segala macam, temannya yang sering berinteraksi lebih kecil. Jadi minum BP bagus apa bagus banget? Tapi kalau cuma minum BP doang, bisa jadi dia kumannya bisa jadi TBC-nya yang parah. Sehingga kalau minum BP doang bisa nggak sembuh, bisa, tapi mungkin lebih lama dibanding kalau dua-duanya dijalanin gitu loh, keselamatannya lebih terjaga dan segala macam. Oke, sampai sini paham ya kenapa Dokter Rahma kan dia nggak mau ya ngikutin saran dokter, kira-kira boleh nggak dok? Kira-kira Bapak Ibu nanya sama Pak Polisi, Pak Polisi aku mau nyebrang jalan tapi nggak lihat lampu, aku mau melanggar aturan polisi, boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Jangan nanya yang enggak sama dokter. Kata dokter ini dia harus operasi. Jadi gimana Dokter Rahma? Dia harus operasi atau enggak? Itu dokter, ini dokter. Kamu mau nanya, boleh nggak operasi? Tapi sama dokter nggak cocok. Harusnya nanyanya sama polisi, bener nggak? Iya kan, nanyanya dokter sama dokter. Pasti kan sama rekomendasinya. Walaupun ada namanya second opinion ya. Ada dokter yang mungkin berbeda pendapat. Oh ya udah, ibu nggak usah operasi dulu, ibu coba obat dulu. Tapi kan tiap orang tuh beda-beda. Tapi secara generalnya ilmu medis kalau udah dibilang operasi pasti kemungkinan dia dalam kondisi yang cukup baik untuk dioperasi. Makanya dokternya bilang operasi, karena nggak mungkin, mohon maaf nih, orang udah sekarat, orang mau tanda-tanda udah meninggal terus dokternya bilang operasi ya, dia yang mati nanti ya kan. Ilmunya dan segala macam, bahkan izin prakteknya kalau sampai ada orang meninggal di meja operasi nggak bisa. Jadi begitu rekomendasinya adalah operasi, berarti kondisi Anda ataupun orang tersebut masih cukup baik, masih bisa diusahakan untuk bisa membaik. Meskipun kadang-kadang hasil operasi, ya namanya kan kita bukan Tuhan kan. Kadang-kadang hasil operasi 50-50 gitu, atau 70-30 kayak gitu ya. Nah jadi gitu ya, kalau sakit udah jelas 3 kali sehari. Berapa tetes pertanyaannya? Nih, apalin aja udah 3 hari pertama 2 tetes ya. Mau sehat, mau sakit, 3 hari pertama 2 tetes. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena gini, ada nggak pernah abis minum BP, dia badannya jadi sakit-sakit, dia kapok, nggak mau lagi minum BP, katanya sakit minum BP, pernah? Jadi nggak mau lagi minum. Dokter, aku punya konsumen ya, dia udah minum BP, terus sekarang dia nggak mau minum BP lagi, katanya sakit-sakit badannya. Ya kamu salah edukasinya. Kenapa langsung jebret 5 tetes? Betul atau benar? Rata-rata detox itu muncul kalau begitu dosis awal dikasih pertama langsung dosis besar. Detox kan propolis itu kerjanya kan meregenerasi sel, menggantikan sel-sel yang rusak, yang mati, racun-racun dibuang semuanya dari badan. Begitu Anda minum propolis dalam dosis tinggi yang dia belum terbiasa, belum adaptasi, maka wajar nggak si propolis itu pengen meluarin semua racun di dalam tubuhnya, sehingga keluhannya pasti muncul. Dia punya kolesterol tinggi, terus kita minumin BP dosis pertamanya langsung 5 tetes, udahnya usia di atas 50, obat-obatnya banyak, Anda jebretin 5 tetes, sakit badan dia semuanya. Itu miositis tuh semuanya, si sel-sel toksinnya dari ototnya tuh semua keluar. Pasti dia rasanya nggak nyaman. Nah daripada kita paksain kayak gitu terus orangnya kapok, nggak mau minum BP lagi, nggak beli BP lagi dari Anda, maka mainnya smooth aja, tenang aja. Emang ngefek dong 2 tetes? Ngefek, 1 tetes aja ngefek. Memang beda orang beda efek, tapi nanti teman-teman naikin bertahap supaya apa? Nyaman, orang nggak kapok ya. Jadi 3 hari pertama wajib dosis kecil dulu. Kalau Anda nggak yakin dengan 2 tetes, boleh banget pas 1 tetes. Ngefek dok, ngefek. Saya punya teman dokter spesialis anak. Waktu masa COVID, bapaknya dirawat di ICU. Diduga COVID, udah 3 kali periksa negatif. Tapi dahak banyak, gak bisa napas, sesak napas. Dia bilang kalau 2 hari masih gini terus harus pasang alat bantu nafas. Bapaknya tinggi besar, berat badannya di atas 80 kilo, usianya 85 tahun. Dipasang sonde alat
yang buat masukin makanan tuh selang dari hidung ya, buat makan buat minum. Terus dia bilang, karena dia udah minum ya, dokter spesialis anak ini udah minum, boleh nggak dokter Rahma, papa saya kasih BP ya, ini orang di ICU, kondisi lagi berat, kalau kenapa-kenapa yang disalahin siapa? BP gitu. Saya tahan-tahan tuh berapa hari, saya bilang aduh nanti dulu deh dong, gini. Terus dia maksa banget, udah deh, intinya dia pengen dengar ACC gitu. Saya bilang ACC ya udah kasih aja misalnya kayak gitu, tapi dia juga nggak berani memutuskan sendiri, dia nggak berani, makanya dia nanya sama saya bilang ya udah deh dok, udah 3 hari tuh dia nanya terus. Saya bilang ya sudah deh dok, kita ikhtiar ya dok ya, 3 kali sehari 1 tetes. Berat badan 80, 3 kali sehari 1 tetes doang, apa yang efek, kata dia gitu. Tapi ya udah bismillah aja ya kan, kalau secara jurnal, secara akal manusia mah enggak, tapi kan ya udah kan dia mau, tapi kan kita ngeri kalau detoxnya gede gitu, nanti malah tambah sesek dan segala macam, kan bisa detox kan dalam kondisi enggak sehat kan. Nah akhirnya dia minumin 3 kali sehari 1 tetes. Itu hari kedua muntah, keluar tuh semua dahak-dahaknya. Hari ketiga bisa duduk, hari kelima keluar dari ICU. 3 kali sehari 1 tetes. Sampai hari ini dokter Rahma berkali-kali ceritain, ngefek, gak apa-apa, udah tenang aja, gak usah khawatir, Allah tuh punya cara. Jangan pakai akal kita, jangan pakai cara kita, gak nyampe. Tapi kalau kita bilang ya Allah, saya nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa kalau bukan kepada Engkau. Jadikan wasilah BP ini jadi wasilah kesehatan buat dia. Kira-kira Allah kasih nggak ke kita? Pasti kasih. Terserah Allah caranya kayak gimana. Mau dia muntah dulu kek, dia duduk dulu deh, habis itu seseknya hilang kek, terserah Allah dah. Pokoknya kita udah pasrah sama Allah. Ya Allah jadikan ini bukan kita yang jadi dokternya, bukan kita yang overclaim, tapi tangan Allah yang menyembuhkan dia. Paham sampai sini? Oke. Jadi 3 hari pertama 2 tetes. Kalau sehat ya 1 kali 2 tetes. Kalau sakit 3 kali 2 tetes gitu ya. Setelah 3 hari baru naik bertahap ke 3 tetes 4 tetes. Kalau cuma buat jaga daya tahan tubuh itu kan cuma cukupnya 3-4 tetes aja udah cukup. 1 kali sehari 3-4 tetes. Kalau sakit jangan sekadar di dosis ini 3-4 tetes, ini kan dosis jaga daya tahan tubuh. Kalau dia sakit maka boleh naik bertahap sampai dosis berat badan. Dosis berat badan itu kalau yang BP merah itu kan per 10 kilo berapa tetes? Kalau yang BP hijau 5 kilo 1 tetes. Kalau yang BP merah 10 kilo 1 tetes. Jadi kalau misalnya nih 3 hari pertama dia kondisi sehat nih, 3 hari pertama maka minumnya 1 kali sehari 2 tetes. Setelah 3 hari naikin ke 3 tetes, nanti naikin ke 4 tetes. Karena tujuannya buat jaga daya tahan tubuh, sehat. Tapi kalau sakit 3 hari pertama berapa kali? Berapa kali sehari? 3 kali minimal. Berapa tetes? Setelah 3 hari naikin ke 3 tetes, besokannya bisa 4 tetes, besokannya bisa 5 tetes, tergantung berat badannya berapa. Nggak harus. BP itu tidak ada kayak amoxicillin harus 500 mg. Nggak harus naik mentok sampai dosis berat badan. Tidak harus. Kalau sakit kan bisa tuh naik bertahap sampai dosis berat badan. Tapi tidak harus. Tidak semua orang juga bisa di dosis berat badannya. Nanti teman-teman lihat aja. Ibu, nanti dia cerita nih. Waktu kita follow up ya, 3 hari pertama kan kita follow up tuh. Ibu, saya udah minum BP tapi abis minum BP kan saya naikin ya 3 hari pertama tuh enak bu, badan saya enteng, saya bisa tidur, pegal-pegalnya hilang, pokoknya fresh deh. Terus saya naikin kan ya bu ya ke 3 tetes, 4 tetes, pas 5 tetes bu, misalnya dia keluhannya jadi sendi gitu ya, atau punya penyakit lambung gitu. Pas 5 tetes bu, jantung saya kayak berdebar-debar bu, nggak nyaman banget. Apa yang harus dilakukan kalau begitu? Jangan paksain di 5 tetes, udah turunin aja berapa nyamannya dia. Di dosis yang terakhir dia nyaman itu udah. Nggak harus sampai dosis berat badan. Tapi kalau ada orang, saya udah minum BP 5 botol, kok nggak ngefek? Pertama, jangan bohong. Yang kedua, tanya, Bapak, Ibu minumnya rutin nggak? Biasanya yang kayak gini, ya kadang minum, kadang enggak. Kalau ingat, aku minum. Kalau enggak ya udah gitu. Pernah kan ngalamin? Seringnya kita nggak berani nanya, bener nggak? Begitu kita nanya, emang dia nggak rutin kok. Dia aja yang emang nggak pengen beli lagi gitu. Alasan-alasan jadi, nggak ngefek BP kamu tuh emang
ini aja nih. Tapi kita harus pastikan mengedukasi. Bapak, gimana mau ngefek? Orang bapak hari ini minum, besok enggak, besok minum, besok enggak. Orang aja pak, kalau nggak rutin, nggak ada efeknya, nggak bagus. Coba deh bapak rutinin 3 minggu. Hari ini minum, besok minum, lusa minum, pasti pak insya Allah jadi wasilah kesehatan. Saya juga gitu pak, dulu nggak rutin minumnya, tapi ya kadang sehat banget, kadang sakit banget, gitu ya, karena nggak rutin, gitu ya. Tapi kalau rutin, coba deh nanti bapak rasain, enak pak di badan. Jadi kita kasih pemahaman bapak harus rutin. Terus kalau orang dia bilang, saya udah minum 9 botol, kok nggak kerasa apa-apa? Satu kita tanya rutin atau enggak? Tanya, kan dia ada keluhan nih, minum 9 botol, ada keluhan misalnya sakit lutut. Sudah minum 9 botol, keluhan sakit lutut, harusnya dia minumnya berapa kali sehari? 3 kali. Harusnya minumnya berapa tetes? 4 tetes. 3 hari pertama, 2 tetes. setelah 3 hari naik 3 tetes. Hari keempat 4 tetes. tergantung berat badannya. Kalau berat badannya 30, misalnya contoh bapak ini berat badannya 60, hari ketiga 3 tetes, hari keempat 4 tetes. hari kelima 5 tetes. kalau dia belum ngefek berarti mentokin sampai dosis berat badan karena sakit ya. Kalau sehat cukup 3-4 tetes, tapi kalau sakit apalagi belum ngefek naikin sampai dosis mentok, sampai dosis berat badan, meskipun tidak harus ya. Kalau dia udah nyaman di dosis